pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Samarinda, bayi yang baru dilahirkan dilukai oleh ibu kandungnya sendiri. Kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat masih berlangsung. Harga beras asal Sulawesi di Balikpapan melonjak. Rumah sakit Inch Abdul Muiz Samarinda Seberang inilah tempat merawat bayi perempuan yang dilahirkan Selasa dini hari. Bayi tersebut dirawat dengan luka sayatan di bagian leher. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan peristiwa ini bermula saat seorang perempuan berusia 16 tahun melahirkan di kamar mandi. Karena belum menikah, maka ia pun panik hingga akhirnya nekat melukai darah dagingnya sendiri. Beruntung ulah tersebut dipergoki hingga keduanya dilarikan ke rumah sakit. Kronologisnya sekitar pukul 2 dini hari, si wanita ini, ibu ini, ternyata hamil 9 bulan, ini ke kamar mandi karena merasa mengeluh sakit perut. Kemudian pada saat di kamar mandi, ternyata mengalami pendarahan dan keluar ya bayi janin dari perut ibu tersebut karena panik. Karena ini juga merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya, yang mengambil pisau mencukur alis untuk kemudian melukai leher dari bayi tersebut. Saat ini ibu dan bayi tersebut masih dirawat di rumah sakit. Polisi masih mengembangkan perkara ini termasuk mencari ayah dari bayi tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Belasan sepeda motor yang dijajar di halaman Mapolresta Samarinda ini merupakan barang bukti curian. Sepeda motor itu disita dari tangan 14 pencuri berikut penadahnya. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, belasan pelaku ini merupakan sindikat yang sudah beraksi 2 bulan terakhir. Modusnya beragam, mulai dari merusak dan menggandakan kunci kontak hingga perampasan di jalan sepi. Salah satu pelaku yang sudah mencuri 9 sepeda motor mengaku sudah beraksi 1 tahun. Motor curian ia jual dengan harga rata-rata 3 juta rupiah. 26. Ya. Kamu siapa? Yuda. Sembilan. Abang sebagai apa di sini posisinya? Pemetik atau penjual? Atau gimana? Penjualnya ya? Biasanya dijual kemana bang? Samarinda. Berapa harganya? Rata-rata? 3 juta. Jualnya lewat mana? Atau langsung atau? Online atau lewat media sosial? Langsung ya? Sudah berapa lama? Berapa tahun? 1 tahun. Dari tadi ngapain aja? Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Jaringan sindikat pengedar narkoba ini tidak bisa berkutik saat dibekuk Satres Narkoba Polresta Samarinda di kawasan permukiman padat. Mereka semakin tidak berkutik saat narkoba dengan berat 1 kg berhasil didapat. Ya kamu saksikan aja, jadi itu duduk aja, saksikan aja. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan 4 pelaku ini merupakan sindikat pengedar narkoba yang dikendalikan napi di Lapas Balikpapan. Jaringan ini terungkap setelah pembawa narkoba menceritakannya kepada penyidik. Saya hormati Pak Kasat Narkoba, Pak Kanit. Itu detailnya ini. Awal pengendali ini adalah dari Lapas Balikpapan, kemudian memerintahkan atau menggerakkan kurir untuk mengambil barang di Samarinda di satu tempat. Pada saat tersebut kita ikuti dan kita coba mengungkap jaringannya. Ternyata pada saat kita lakukan penangkapan, kita temukan barang bukti sabu jenis narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Tersangka terancam pidana penjara seumur hidup. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kios gadai di Jalan Juanda, Samarinda geger menyusul kematian salah satu pekerja bernama Muajin Katili. Jasadnya ditemukan terbujur kaku di kamar tidur yang berada di lantai 2. Petugas yang tiba di lokasi temuan secepatnya memeriksa jasad tersebut dan selanjutnya mengevakuasi ke rumah sakit. Salah satu pekerja toko menyatakan, sebelum ditemukan tidak bernyawa, Muajin sempat minta dibuatkan air gula aren. Rekannya ini mulai curiga sebab Muajin tidak bangun dari mulai pagi hingga sore. Saat diperiksa kondisinya sudah tidak bernyawa. Dia minta tolong dia buatkan air gula, saya buatkan air gula. Bulan malam? Iya, saya itu dia udah tidur, saya juga udah tidur karena saya bangun ke toko. Dia bilang, jangan begadang, besok cepat bangun buka toko. Iya, saya cepat tidur. Begitu pas bangun saya langsung buka toko dari pagi sampai sore. Saya naik di atas sore jam 4 pas pengawas datang tadi. Suruh mau nanya mau belikan obat apa. Jam berapa kan? Jam 4. Ketahuan jam 4 sore tadi? Iya, pas pengawas saya datang. Korbannya apa? Pemilik atau apa? Dia ini? Korbannya karyawan yang saya. Anggota PMI yang membantu evakuasi belum berani memastikan sebab kematiannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menyelidikinya. Tadi kita menemukan jenazah seseorang di toko gadai. Di lantai berapa? Ya, Di lantai berapa? di lantai 2. Di lantai 2. Kondisinya gimana, Bang? Sudah meninggal dunia pada saat ditemukan. Untuk jenis kelaminnya sendiri? Laki-laki. Laki-laki ya. Kurang lebih usianya berapa, Bang? 50-an. 50-an ya. Dugaan sementaranya, Bang? Ya, sementara ya masih di kepolisian. Oke, siap. Saat ini, polisi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk rekan sekerja mendiang. Ini dilakukan untuk mengungkap sebab pasti kematian Muajin Katili. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.